Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dan hai, perkenalkan nama saya Nur Suciatni dari kelas 10 IPA 1. Selamat datang di video pembelajaran saya. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai pantai dan animalia. Baiklah, terlebih dahulu saya akan membahas mengenai pantai. Jadi, pantai atau lebih dikenal dengan tumbuhan ialah salah satu organisme eukariotik multiseluler dengan dinding sel dan klorofil. Klorofil adalah zat hijau daun yang berfungsi dalam proses fotosintesis sehingga tumbuhan mampu membuat makanannya sendiri, atau yang biasa disebut dengan autotrof. Nah, hal inilah yang menjadi pembeda antara kingdom pantai dan kingdom animalia. Pantai juga memiliki ciri-ciri loh. Yang pertama, tersusun atas sel eukariotik atau sel yang memiliki membran inti. Merupakan organisme multiseluler atau mempunyai banyak sel. Mempunyai dinding sel yang tersusun atas selulosa. Mempunyai klorofil, yaitu klorofil A dan B, sehingga mampu berfotosintesis dengan bantuan cahaya matahari. Menyimpan makanan cadangan dalam bentuk setepung atau yang disebut dengan amilum. Bersifat autotrof karena dapat membuat makanan sendiri. Nah, itulah dia ciri-ciri dari kingdom pantai secara umum yang perlu kita ketahui. Kemudian saya akan membahas mengenai klasifikasi pantai. Kingdom pantai terbagi menjadi 3 divisi, yaitu Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Bryophyta atau tumbuhan lumut belum mempunyai organ sejati seperti batang, akar, atau daun, serta tidak mempunyai pembuluh angkut, silem, atau foam. Ciri-ciri dari Bryophyta yaitu berwarna hijau karena mempunyai klorofil. Gametofit lebih dominan daripada sporofit. Hidup di tempat basah atau lembab dan terlindung dari cahaya matahari. Pada permukaan luar tubuh terdapat lapisan lilin untuk menahan masuknya air. Bryophyta diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama Hepaticepsida atau lumut hati, Anthocerapsida atau lumut tanduk, dan Bryopsida atau lumut daun. Jadi, itulah tadi pembahasan mengenai Bryophyta. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kingdom Pteridophyta. Pteridophyta atau tumbuhan paku merupakan tumbuhan berkormos atau tumbuhan yang telah mempunyai jaringan pengangkut dan telah mempunyai organ sejati seperti akar, batang, dan daun. Sama halnya seperti kingdom Bryophyta, Pteridophyta juga memiliki ciri-ciri yaitu daun muda menggulung. Umumnya hidup di daratan pada tempat-tempat yang basah atau lembab. Beberapa jenis hidup di air, termasuk golongan Cormophyta bespora. Sporofit lebih dominan daripada gametofit. Batang, akar, dan daun dapat dengan mudah dibedakan. Pteridophyta juga dibagi menjadi 4 jenis, yaitu Silophytinae atau paku purba, Lycopodinae atau paku kawat, Equisetinae atau paku ekor, dan Filicinae atau paku sejati. Itulah tadi pembahasan mengenai Pteridophyta. Nah, yang terakhir saya akan membahas mengenai Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Spermatophyta atau tumbuhan berbiji merupakan kelompok tumbuhan yang memiliki ciri khas yaitu adanya satu organ yang berupa biji. Biji merupakan bagian yang berasal dari bakal biji dan di dalamnya mengandung calon individu baru yaitu lembaga. Sama halnya seperti kingdom yang lainnya, Spermatophyta juga memiliki ciri-ciri yaitu menghasilkan biji sebagai alat perkembangbiakan, termasuk golongan Cormophyta berbiji, mempunyai alat kelamin yang jelas dan menghasilkan embrio. Cara hidupnya fotoautotrof, mempunyai berkas pembuluh, dan habitatnya di darat ada beberapa yang hidup mengapung di air. Spermatophyta diklasifikasikan menjadi 2 divisi, yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Nah, pada bagian Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka, bakal biji tidak dilindungi oleh daun buah, tapi tersusun dalam strobilus. Berdasarkan struktur strobilusnya, Gymnospermae dibedakan menjadi 4 kelas, yaitu Cicadinae, Gingoinae, Cnetinae, dan Coniferinae. Sedangkan pada Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup, bakal biji tumbuh di dalam daun buah. Angiospermae sering disebut Anthophyta atau tumbuhan berbunga. Angiospermae dibagi menjadi 2 kelas, yaitu Monocotyledonae atau monokotil. Contohnya seperti Musaceae. Dan yang kedua ada Dicotyledonae atau dikotil. Contohnya seperti Moraceae. Dan yang terakhir peranan tumbuhan lumut, paku, dan Spermatophyta. Yang pertama di bidang industri, bidang tanaman obat, bidang estetika dan hiasan, dan bidang sumber makanan dan sayuran.
Itulah pembahasan mengenai kingdom Plantae. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kingdom Animalia. Pada video sebelumnya, saya telah membahas mengenai kingdom Plantae. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kingdom Animalia. Kingdom Animalia ini disebut juga dunia hewan. Organisme yang tergolong dalam kingdom ini memiliki bentuk dan ukuran yang beragam. Cara bergeraknya pun berbeda-beda. Namun, semua organisme yang tergolong dalam kingdom Animalia memiliki ciri-ciri yang sama. Ciri-ciri dari kingdom Animalia yaitu hewan bersifat multiseluler, sel-sel bersifat eukariotik dan tidak memiliki dinding sel. Hewan bersifat heterotrof. Hewan mampu bergerak secara aktif. Sebagian besar hewan berproduksi secara seksual. Hewan mempunyai bentuk tubuh dan organ-organ bervariasi. Bentuk tubuh hewan dapat dibedakan berdasarkan simetri tubuh dan lapisan penyusun tubuhnya. Berdasarkan simetri tubuh, hewan dibedakan menjadi simetri radial dan simetri bilateral. Hewan yang bentuk simetri radial artinya bagian tubuhnya tersusun melingkar. Sedangkan simetri bilateral artinya bagian tubuhnya tersusun bersebelahan dengan bagian lainnya. Selanjutnya, berdasarkan lapisan penyusun tubuh. Berdasarkan lapisan tubuh, hewan dikelompokkan menjadi diploblastik dan tripoblastik. Hewan diploblastik dibangun oleh dua lapisan tubuh, yaitu ektoderm dan endoderm. Sementara hewan tripoblastik dibangun oleh tiga lapisan tubuh atau tiga lapisan lembaga, yaitu endoderm, mesoderm, dan ektoderm. Kingdom Animalia diklasifikasikan menjadi dua, yaitu invertebrata dan vertebrata. Baiklah, kita mulai saja dari invertebrata. Kelompok hewan invertebrata meliputi 8 filum, yaitu Porifera. Porifera adalah hewan yang mempunyai tubuh berpori. Porifera disebut juga sebagai hewan spons. Porifera memiliki sistem saluran air, yaitu askonoid, sikonoid, dan leukonoid. Kemudian filum Coelenterata. Filum ini terbagi menjadi 3 kelas. Yang pertama hydrozoa, kemudian scyphozoa, dan yang terakhir anthozoa. Yang ketiga ada filum Plantihelminthes. Filum ini terbagi menjadi 3 kelas. Yang pertama ada Tuberaria, Trematoda, dan Cestoda. Keempat, filum Nematohelminthes. Permukaan tubuhnya tidak bersegmen, tetapi ditutupi oleh kutila. Hewan ini memiliki bentuk tubuh simetri bilateral. Tubuh Nematohelminthes tersusun tripoblastik pseudocelomata. Kelima, filum Annelida. Filum ini terbagi menjadi 3. Yang pertama Polychaeta, Oligoceta, dan Hirudinea. Keenam ada filum Mollusca. Filum ini terbagi menjadi 5. Yang pertama Amphineura, Gastropoda, Scapoda, Cephalopoda, dan Pelecypoda. Ketujuh, filum Echinodermata. Filum ini terbagi menjadi 5 kelas. Yang pertama Asteroidea, Echinoidea, Opiroidea, Crinoidea, Holoturoidea. Dan yang terakhir ada filum Arthropoda. Filum ini terbagi menjadi 4 kelas. Yang pertama Crustacea, Arachnida, Myriapoda, dan Insecta. Selanjutnya kita masuk pada klasifikasi vertebrata. Vertebrata diartikan sebagai hewan mempunyai tulang belakang. Tulang belakang merupakan bagian dari rangka. Dalam sistem klasifikasi, vertebrata merupakan subfilum dari filum Chordata. Subfilum terbagi menjadi 4, yaitu Hemichordata, Urochordata, Cephalochordata, dan Vertebrata. Pada subfilum vertebrata terbagi menjadi 5, yaitu Pisces, Amphibia, Reptilia, Aves, dan Mamalia. Berikut beberapa peran animalia dalam kehidupan. Yang pertama, kerangka spongia dimanfaatkan untuk spons. Kedua, beberapa jenis annelida berperan menggemburkan tanah. Ketiga, cangkang dari moluska dapat dijadikan sebagai hiasan. Dan yang keempat, insekta dapat membantu proses menyuburkan tanaman bunga. Itulah tadi peran animalia dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya masih banyak sekali peran animalia yang dapat kita manfaatkan di kehidupan kita sehari-hari.
Itulah pembahasan mengenai Kingdom Pantai dan Kingdom Animalia. Semoga apa yang telah saya bahas dapat bermanfaat bagi kalian semua dan terutama bagi diri saya sendiri. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.